Oke. Kita mulai ya Pak. Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah senang sekali pada siang menjelang sore ini berjumpa dengan Pak Suwardi. Bagaimana kabarnya Pak Suwardi? Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Tadi siang Bapak mengajar, bagaimana kabarnya dalam proses mengajar Bapak? Proses mengajar saya hari ini Bu, alhamdulillah aman-aman saja. Cuma ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan sama Ibu karena ada terdapat beberapa permasalahan yang ada di kelas saya saat ini Bu. Kalau boleh tahu, Bapak mau berbagi permasalahannya dengan saya? Apa itu Pak kira-kira? Ya, kalau Ibu mengizinkan, saya mau berbagi cerita. Begini Bu, saya mengajar di kelas 5. Nah ya Bu, ini anak-anak saya sering buang sampah sembarangan. Bahkan sampah-sampah tersebut dibuang di dalam lacinya Bu. Sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Jadi padahal di depan kelas ada tong sampah yang telah disediakan, tapi mereka kayaknya lebih senang lagi buang sampah di dalam laci ataupun di sembarangan Bu. Jadi kalau begitu menurut Ibu kira-kira gimana Ibu ya? Jadi Pak, arah perbincangan kita pada siang hari ini ingin membahas tentang anak-anak Pak Suwardi yang kelas 5 itu membuang sampah sembarangan. Begitu ya Pak? Iya Bu, nah, jadi tujuan saya ini saya ingin mencari solusi bagaimana kepada Ibu, bagaimana kira-kira mengatasi anak-anak saya supaya buang sampah itu di tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di laci mereka. Karena ini nanti pertama tidak bisa enak dipandang oleh mata, kedua nanti akan menimbulkan penyakit, begitu Bu Desi. Oh iya, itu benar sekali Pak. Saya sangat memahami keadaan Bapak Suwardi di kelasnya. Sebelum kita mencari solusi, apakah Pak Suwardi mengetahui kira-kira apa sih penyebabnya mereka itu melakukan buang sampah sembarangan? Begini Bu, kalau menurut saya sih, padahal kan di situ sudah ada tempat sampah, bahkan dekat di depan kelasnya Bu. Saya kira nggak ada alasan untuk tidak membuang sampah di tempat sampah atau membuang sampah sembarangan. Karena dampaknya anak-anak itu memang kurang Bu, mempunyai rasa kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi menurut Ibu bagaimana kira-kira Bu? Jadi Pak, permasalahannya anak-anak kurang sadar ya Pak.
menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, mereka juga membuang sampah seenaknya di laci meja. Begitu, Pak. Apakah semua anak? Kemungkinan selain kurangnya kesadaran diri dari mereka, kira-kira ya Bu, begitulah Bu, kira-kira. Tapi memang tidak semua anak, cuma kurang tadi mempunyai rasa kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Selain kesadaran diri, apakah ada penyebab lagi lainnya, Pak? Menurut Bapak, apa itu, Pak? Kalau menurut saya sih, selain mempunyai kesadaran diri, kemungkinan anak ini kurang juga mengetahui penyebab-penyebab buang sampah sembarang itu, apa akibatnya akan terjadi. Selain itu juga mempengaruhi kerusakan lingkungan, mereka tidak tahu bahaya yang akan ditimbulkan oleh buang sampah sembarangan ini, Bu. Jadi anak-anak itu belum mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Betul. Nah, dari segi kebersihan juga ini ya kurang baik, terus dipandang oleh mata juga akan mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi menurut saya ini memang masih belum tahu dampaknya, kenapa mereka membuang sampah sembarangan. Memang itulah perbedaan anak zaman sekarang, memang perlu lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan ya Bu. Nah ini ada kekurangan kesadaran yang ada pada diri anak-anak saya Bu, sehingga mereka membuang sampah sembarangan. Baiklah Pak, dari beberapa gambaran yang Bapak Suwardi berikan tadi, menurut Pak Suwardi kira-kira apakah ada rencana atau solusi yang cocok untuk anak-anak mengetahui bagaimana dampak atau akibat dari membuang sampah sembarangan? Menurut Bapak bagaimana? Solusinya Bu? Ya Bu, kalau Apakah tadi ada rencana atau solusi gitu Pak? Tadi mungkin solusi yang saya tawarkan itu khusus untuk di kelas saja. Sebenarnya ini sangat bagus diterapkan di seluruh di seluruh kelas, terutama umumnya. Jadi ini saya memberi solusi cuma di kelas saya saja. Jadi maksud saya ingin supaya semua anak-anak sini menyadari bahwa pentingnya membuang sampah di tempatnya agar pertama menjaga kebersihan lingkungan, kedua biar enak dipandang oleh mata. Jadi menurut Bapak skala prioritas jika anak tersebut diangkakan dalam skala berapa? Kalau diangkakan Bu, kalau saya masih sekitar 5 lah gitu Bu. Masih sekitar 5 ya Pak. Jadi untuk mencapai angka yang 10, angka yang maksimal, apakah ada upaya-upaya lain yang ingin Bapak terapkan baik di kelas Bapak atau di sekolah supaya anak tersebut dapat meningkatkan kebersihannya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengetahui dampaknya seperti yang Bapak sebutkan tadi? Apakah ada upaya-upaya yang ingin Bapak berikan? Gimana menurut Pak Suwardi? Sebenarnya sih Bu, upaya yang ingin saya berikan itu ada Bu. Pertama itu tadi kan saya
memang ya selama tadi saya menerapkan sama anak saya juga. Jadi dengan ada ini ternyata pentingnya membuang sampah di tempatnya itu sangat berpengaruh kali. Jadi saya berupaya untuk menjaga kebersihan ini. Saya konsultasikan dulu sama khususnya pihak sekolah atau kepala sekolah dan rekan-rekan lain bahwa bagaimana supaya sampah ini bisa kita budidayakan, terutama kita nih kan ada nih tiap sekolah itu ada kegiatan P5. Nah, P5 apalagi kita kan sudah kurikulum merdeka, nah tentu ada bisa kita manfaatkan sampah itu untuk kegiatan P5. Nah, kita kelola menjadi sesuatu yang menarik, yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya akan konsultasi sama pihak sekolah, sama khususnya kepala sekolah, juga teman-teman yang lain, bagaimana supaya membawa anak-anak untuk menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah ini, Bu. Luar biasa ya Pak, solusi dan yang Bapak berikan. Bapak ingin menerapkan pembelajaran P5 dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Menerapkan P5 itu merupakan karakter yang harus ditanamkan pada siswa kita di kurikulum merdeka tersebut. Oh ya Pak, kira-kira nih komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar semua aksi Bapak itu dapat berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen Bapak tersebut tidak bisa jalan sendiri kan Pak? Jadi apakah Bapak butuh dukungan dari lingkungan atau orang sekitarnya? Kira-kira komitmen apa, seperti apa, atau dukungan apa yang Bapak Suwardi butuhkan untuk melaksanakan aksi yang seperti Bapak sampaikan tadi, Pak? Jadi begini, Bu. Saya mempunyai komitmen, ya tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan, kita tidak bisa berdiri sendiri, Bu ya. Tentunya kita butuh dukungan dari orang lain, baik itu dari kepala sekolah, dari teman kita, juga dari anak didik kita. Nah, selain itu, kita juga membutuhkan orang luar dari sekolah kita. Tentunya kita juga mendatangkan narasumber. Dalam hal ini, bisalah kita undang sekali-kali pengawas kita untuk menerangkan bagaimana untuk mengelola sampah itu tentunya dalam koridor P5 ya Bu ya. Bagaimana mengelola sampah itu dengan baik. Jadi komitmennya Bu rencananya mau mendatangkan narasumber dari luar untuk menjelaskan pemanfaatan sampah itu pada pembelajaran P5, Bu. Bagus sekali itu, Pak. Apakah narasumber dari Dinas Lingkungan begitu, Pak Suwardi? Ya, betul, Bu. Nah, itu kan tentunya dukungan dari kepala sekolah, juga kemudian nantinya kepala sekolah mengatasi tentunya kalau kita membuat sudah mengundang orang lain atau narasumber lain, tentunya itu berkaitan dengan masalah pendanaan. Jadi nanti setelah diapakan sama kepala sekolah, mudah-mudahan terrealisasi masalah anggaran. Kira-kira kegiatan yang seperti apa yang ingin dilaksanakan nanti dengan mendatangkan narasumber dalam kegiatan P5-nya, Bu? Luar biasa idenya loh, Pak. Ya, dengan menerapkan solusi dalam kegiatan P5, kemudian mendatangkan dari Dinas Lingkungan Hidup, itu menurut saya sangat luar biasa idenya dan bisa ditiru tuh Pak.
tadi Pak Suwardi awalnya berbicara ke saya, bercerita tentang keluh kesah terkait anak didiknya yang kurang sadar dengan membuang sampah sembarangan di laci-laci meja. Kemudian Pak Suwardi memaparkan penyebabnya, terus Bapak juga memikirkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, Ya, ternyata dan mencari dan berkomitmen dengan Ibu Kepala Sekolah dan mendatangkan narasumber dari lingkungan hidup ya Pak. iya Bu, betul. Jadi mudah-mudahan apapun kendala-kendala yang terkait dengan sampah di lingkungan Bapak mudah-mudahan dapat teratasi ya Pak. Iya Bu, amin. Jadi secara nggak sadar gimana nih? Apakah masih resah atau ada pencerahan dari masalah yang Bapak sampaikan? Alhamdulillah dengan adanya kita berkolaborasi, berbicara dengan Bu Desi, alhamdulillah saya mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi dan memanfaatkan sampah supaya tidak berserakan kemana-mana. Untuk itu mungkin dari solusi ini bisa menjadi pandangan untuk dilaksanakan ke depannya. Terima kasih Bu. Iya Pak, Bapak sendiri yang tadi sudah menemukan solusi yang luar biasa. Apakah masih ada alhamdulillah ya Pak, pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, Bapak bisa mengabari ke saya terus prosesnya ya Pak. Ya Bu, insya Allah saya akan terus berkomunikasi sama Ibu apabila telah dijalankan, bagaimana prosesnya, kemudian tingkat keberhasilannya. Nanti saya pun berharap nanti Ibu tidak bosan-bosan jika saya hubungi. Iya, sama-sama Pak Suwardi. Ternyata pada sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Pak Suwardi. Saya juga berterima kasih banyak ilmunya ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Saya juga gitu Bu. Bagaimana Pak? Sekarang ada lagi yang ingin kita bahas atau apakah sudah cukup? Ya, kalau menurut saya Bu, ya cuma segitu dulu. Nanti kalau sudah prosesnya, bagaimana selanjutnya, mungkin ada yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Ya, intinya Ibu jangan bosan-bosan lah memberikan masukan sama saya. Iya Pak Suwardi, sama-sama. Baiklah kalau begitu Pak Suwardi, terima kasih. Semoga sukses dalam rencana Amin. aksinya dan semoga program P5-nya berjalan dengan baik dan lancar dan Amin Bu. lingkungannya menjadi bersih sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Iya Pak Suwardi. Baiklah kita tutup pembicaraan kita siang hari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih sekarang ada apa sih? Apa yang ingin dibicarakan pada siang menjelang sore hari ini Bu Desi? Iya nih Pak, maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Ini saya pengen cerita sebentar. Apakah saya mengganggu waktu Bapak Pak? Tidak, dengan senang hati Bu. Baiklah ini ada sedikit permasalahan saya di kelas.
dan saya merasa kurang nyaman pada perilaku seorang siswa saya yang menurut saya anak tersebut seorang murid saya ya Pak, anak tersebut Ya. itu tidak konsentrasi dalam belajar dan suka sekali keluar masuk, minta izin, sebentar izin mencari pensil, sebentar izin ke toilet. Nah, gitu Pak. Jadi terkadang eh, proses pembelajarannya jadi terganggu gitu Pak. Oh, jadi gini, jadi ada nih seorang murid ibu, Bu Desi ini perilakunya pertama tidak fokus ya Bu ya, ketika belajar, kemudian dia sering minta izin ya Bu ya. Jadi minta izin keluar terus, begitu ya Bu Desi? Iya Pak, begitulah Pak. Jadi kira-kira nih apa yang bisa didapatkan? Nah, maksudnya apa nanti tujuan arah tujuan kita, harapan Bu Desi nanti setelah kita melakukan percakapan ini. Ya, saya berharap setelah kita melakukan perbincangan dan percakapan ini, saya punya solusi untuk menghadapi permasalahan dalam anak saya tadi supaya lebih fokus dan lebih dia selesai mengerjakan tugasnya, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Desi sendiri nih, kalau anak berlaku baik dalam pembelajaran itu seperti apa kira-kira ya yang menjadi utamanya di kelas Ibu? Kalau menurut saya anak yang baik itu anak yang mau pertama itu anak yang datang tepat waktu, kemudian juga berperilaku sopan santun kepada saya dan juga kepada teman-temannya. Kemudian anak tersebut juga merespon dengan baik pembelajaran yang saya sampaikan, Pak, dan juga berperan aktif mengikuti proses pembelajaran apa yang saya lakukan dan berperilaku tertib dan tanggung jawab terhadap kesepakatan yang udah dilakukan di kelas. Begitu, Pak. Gitu ya Bu Desi ya. Jadi begini Mhm. Bu, nah, jadi kalau seandainya eh, kenyataan kenyataan menurut Ibu nih sekarang di kelas sudah Ibu ceritakan seperti itu sama saya. Terus kalau seandainya dikasih penilaian terhadap peserta didik Ibu itu, kira-kira Ibu kasih berapa dari 1 sampai 10 itu? Kalau menurut saya anak tersebut masih di angka 5, Pak. Kenapa saya bilang 5? Karena masih tidak tertib dalam proses pembelajaran. Anak tersebut kurang bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang udah ditetapkan dan tidak konsentrasi dan fokus sehingga apa yang ditugaskan sama anak tersebut tidak selesai dalam pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Jadi posisi anak Ibu itu kalau dalam skala 5 ya kan, karena Mhm. tadi itu tadinya sikap-sikapnya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu eee, sehingga sampai bersikap seperti itu? Menurut saya itu yang melatar belakangi ya Pak, Ya, anak iya Bu. tersebut itu anak satu-satunya di keluarga gitu kan Pak, anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Ya, Jadi mungkin ada sifat manja dan orang tuanya itu kurang peduli dalam membimbing dan memperhatikan anak tersebut Pak. Jadi sehingga berdampak ke pembelajarannya, ke nilai prestasinya, dan jadi anak tersebut juga tidak fokus, jadi dia suka hatinya berperilaku sewaktu proses belajar mengajar, Pak. jadi berarti saya tangkap lah sekarang Bu ya, berarti
penyebab anak ibu yang seperti itu, yang kurang fokus dalam belajar, kemudian suka keluar saat jam pelajaran. Ternyata latar belakang anak itu kurangnya bimbingan dari orang kurangnya bimbingan dari orang tua, kurang perhatian serta orang tua suka memanjakan anak tersebut ya Bu ya. Iya Pak, jadi anak tersebut mencari perhatian lebih dengan guru kelasnya, dengan kita di sekolah, begitu Pak. Jadi nih, sekarang saya tanya balik seminggu kan. Jadi kira-kira kalau sudah mengetahui anak seperti itu, menurut Ibu dari upaya Ibu ini untuk mengatasi masalah yang terdapat sama anak tersebut, kira-kira bagaimana Bu ya? Kok menurut saya upaya yang sudah saya lakukan ini, pertama saya sudah memanggil anak tersebut dan berbincang kepada anak saya itu. Kemudian saya juga bertanya kepada rekan sejawat lain, guru agama, dan yang masuk ke kelas saya, dan guru bahasa Inggris, guru bidang studi, pokoknya ya Pak, yang masuk ke kelas saya. Saya berbincang tentang bagaimana sikap anak tersebut dalam pelajaran yang selain saya. Ternyata menurut mereka Pak, sikap anak itu sama Pak, suka seperti yang tidak fokus dan tidak selesai pembelajarannya, tanggung jawab yang diberikan, soal-soal yang diberikan itu tidak selesai. Jadi sama juga permasalahan yang diutarakan sama rekan sejawat saya. Oh, berarti Begitu. luar biasa ya Bu Desi ya. Berarti sudah ada upaya Bu Desi untuk bagaimana mengatasi anak tersebut, yaitu dengan salah satu mungkin berbicara dengan rekan sejawat, yang tadi guru bidang studi, agama, dan lain sebagainya. Sudah ada upayanya. Jadi selain upaya yang Ibu lakukan atau Ibu bicarakan sama rekan sejawat itu, apakah ada rencana aksi lain yang akan Ibu lakukan? Menurut saya itu ada Pak, supaya dia lebih tertib, kelas saya lebih tertib. Ada upaya-upaya lain, ada rencana aksi yang ingin saya lakukan supaya kedepannya lebih baik, yaitu saya ingin lebih menekankan pada kesepakatan kelas yang sudah saya buat pada rasa tanggung jawab, Pak. Saya juga akan mengatur keluar masuk siswa saat proses pembelajaran saya. Jadi anak tersebut hanya boleh izin sekali atau 2 kali lah dalam proses pembelajaran saya gitu, Pak. Pembelajaran kesepakatan kelasnya itu lebih saya tekankan, dan saya akan melakukan restitusi kepada anak itu secara terus-menerus dan mengingatkan dia supaya menjaga sikap dan dalam proses mengajar, sehingga dia dapat menerapkan rasa tanggung jawab itu dengan baik. Jadi saya akan membuat rencana penilaian sikap siswa dalam proses pembelajaran saya yang nanti akan saya komunikasikan dengan wali murid atau orang tuanya lewat komunikasi di grup sekolah, di grup kelas, Pak. Oke, berarti bagus ya Ibu ya. Berarti sudah ada solusinya ya. Jadi apakah dengan solusi yang Ibu sebutkan itu kira-kira bisa atau dapat menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Menurut saya untuk menyelesaikan masalah saya itu, saya masih butuh dukungan seperti dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lain, Pak. Menurut saya itu sebuah ide yang paling bagus tuh Bu. Ibu
ada permasalahan, kemudian Ibu butuh dukungan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi adakah permasalahan yang sama di sekolah Ibu atau di kelas lain? Saya lihat, iya Pak, saya lihat kalau anak yang tidak fokus dalam belajar itu hampir dikeluhkan beberapa orang guru Pak di kelasnya. Oke, berarti jadi menurut Ibu hal yang dilakukan selain solusi untuk Ibu di kelas tadi, apakah itu berarti kalau ada kelas lain yang sama, berarti Ibu bekerja sama dengan guru lain kan Bu ya? Berarti rekan sejawat Bu ya? Iya Pak, karena itu hal yang penting untuk kita dapat dukungan dalam rencana kita rencana aksi kita untuk lebih baik gitu Pak. Dan saya rasa butuh sebuah pengetahuan untuk pengembangan kompetensi guru dalam menekankan disiplin positif untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah di kelas Pak. Jadi kira-kira ini kapan Ya, Ibu? Pak. Kira-kira kapan direncanakan ini? Secepatnya dan minggu depan ini ada rapat kami Pak. Rencana saya akan saya sampaikan dalam rapat tersebut bahwa saya menyampaikan permasalahan saya kan Pak sama kepala sekolah dan rekan guru dalam rapat, dan saya ingin adanya penambahan kompetensi guru dalam bidang budaya positif gitu Pak, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, sangat bagus sekali Bu. Solusinya apa? Jadi selain masalah yang kita teratasi, kita juga dapat membantu teman lain untuk menyelesaikan masalah yang sama dengan kita Bu ya. Iya Pak. Jadi saya ingin masalah di kelas saya juga selesai dan saya bisa berbagi bersama rekan guru lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan persoalan yang sama seperti saya, agar dapat merubah sikap anak lebih menerapkan rasa tanggung jawab pada dirinya, Pak. Nah, baiklah Bu. Jadi kalau menurut Ibu gimana nih setelah kita melakukan pembicaraan yang tadi sudah panjang lebar. Jadi menurut Ibu bagaimana nih perasaan Ibu nih? Ya Pak, alhamdulillah kegelisahan saya berjumpa dengan Pak Suwardi ini, berbincang dengan Pak Suwardi pada siang hari ini, merasa lebih tenang, lebih teratasi, dan ada titik terang dari permasalahan saya. Baiklah Bu, kalau begitu masih ada lagi yang Ibu perlu tanyakan atau yang ingin kita bahas atau sudah sampai di sini atau seperti apa Bu? Saya rasa cukup Pak, dan saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya pun dengan senang hati bisa berbagi pengalaman sama Ibu. Alhamdulillah kalau gitu kita sama-sama mendapatkan ilmu. Ibu juga, saya pun juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ingin kita bicarakan lagi, kita akhiri saja percakapan kita pada siang menjelang sore ini ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya telah berbagi sama saya. Terima kasih Pak Suwardi, sama-sama. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Ya, udah rekam ya.